Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Risnan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang tugas penelitian saya, yaitu analisis potensi keruntuhan progresif pada perencanaan pembongkaran gedung terkendali dengan metode peledakan atau implosion. Nah, diawali dengan bab 1, yaitu latar belakang. Situs The Skyscraper Center menyebutkan bahwa pada tahun 2018, Jakarta memiliki sekitar 382 gedung, termasuk gedung-gedung yang masih dibangun dan akan selesai pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dikutip dari merdeka.com, kemudian seiring dengan pesatnya kemajuan, maka tentunya akan dilakukan uji layak fungsi yang tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pembongkaran bangunan jika bangunan tersebut sudah tidak bisa digunakan, yaitu yang dikenal dengan demolition buildings. Nah, salah satu metode pembongkaran bangunan terkendali yaitu dengan metode ledakan atau yang disebut dengan implosion method. Konsep dari sebuah pembongkaran dengan bahan peledak sebenarnya cukup sederhana, yaitu dengan menghilangkan struktur pendukung bangunan pada titik tertentu, maka bangunan tersebut akan runtuh ke tapaknya sendiri. Nah, seperti ini di gambar ini. Kemudian itulah yang disebut dengan pembongkaran terkendali atau controlled demolition. Nah, keruntuhan yang terjadi diharapkan yaitu keruntuhan progresif. Pada pembahasan selanjutnya akan dibahas definisi dari keruntuhan progresif itu sendiri. Masalah penelitian dalam hal ini yang ditinjau yaitu bagaimana cara menganalisis potensi keruntuhan progresif pada pembongkaran gedung terkendali dengan peledakan menggunakan metode GSA, Static Linear Analysis. Yang kedua yaitu bagaimana cara menganalisis potensi keruntuhan progresif pada pembongkaran gedung terkendali dengan peledakan menggunakan Dynamic Nonlinear Analysis. Nah, adapun tujuan dan manfaatnya yaitu, pertama tujuannya yang hendak dicapai yaitu bagaimana cara menganalisis potensi keruntuhan progresif pada pembongkaran gedung terkendali dengan peledakan. Manfaatnya yaitu, yang pertama, memberikan penguatan pada perencanaan pembongkaran bangunan dengan peledakan, khususnya untuk memprediksi potensi keruntuhan progresif struktur. Yang kedua, memberikan informasi pola keruntuhan gedung jika terdapat kasus pembongkaran struktur dengan peledakan di Indonesia. Nah, lingkup penelitian ini yaitu pertama bangunan yang hendak dibongkar menggunakan bangunan maya yang berada di kota Jakarta dan diasumsikan memiliki tanah sedang. Yang kedua yaitu bangunan tersebut dirancang tentunya dengan gedung tahan gempa. Yang ketiga, perencanaan bangunan maya tersebut didesain untuk struktur atas saja. Dan yang keempat akan diledakkan dengan menggunakan metode peledakan. Kemudian yang kelima yaitu tipe keruntuhan yang diharapkan pada pembongkaran ini yaitu keruntuhan progresif. Yang keenam, analisisnya akan dilakukan dengan dua metode yaitu metode strategi kolom yang gagal yang dikenal dengan General Service Administration pada tahun 2003 di Amerika Serikat dan simulasi keruntuhan numerikal menggunakan software elemen hingga yaitu LS-DYNA. Yang ketujuh akan dihitung pula DCR. DCR ini akan menjadi penentu di metode strategi kolom yang gagal apakah potensi terjadi keruntuhan progresif atau tidak. Nah, jadi di sini akan dijelaskan definisi keruntuhan progresif menurut Starosek pada tahun 2009. Jadi Starosek itu mengatakan keruntuhan progresif itu suatu keruntuhan yang disebabkan dari suatu elemen atau tertentu ya yang menyebabkan keruntuhan elemen-elemen lainnya yang pada akhirnya secara total atau sebagian menyebabkan keruntuhan bangunan. Di sini ada tipe keruntuhan progresif, ada keruntuhan pancake, tipe keruntuhan domino, ada kombinasi keduanya, kemudian ada zipper, instability, dan keruntuhan section. Jadi ini hanya pola keruntuhannya. Kemudian penelitian yang terkait di sini saya ambil dari jurnal internasional ya, desain kriteria untuk
demolition terkendali. Di sini disajikan kriteria desain yang direkomendasikan. Kemudian pada jurnal kedua dari Engineering Structure tentang permodelan gedung 13 lantai yang dimodelkan dengan LS Dyna akan memberikan simulasi dari sebuah pembongkaran bangunan itu sendiri. Kemudian ini adalah 3D dari menggunakan LS Dyna. Kemudian di sini jika diamati setiap detiknya maka akan terlihat bahwa cukup menggambarkan hasil simulasi LS Dyna dengan keadaan realnya. Kemudian alur dari penelitian ini sendiri yaitu di awal kita akan melakukan studi literatur dan preliminary design. Kemudian akan dilakukan dengan 2 buah software permodelan, yaitu software ETABS dan software LS Dyna. Kemudian dilakukan pembebanan. Nah, pada software ETABS nanti akan dilakukan running static linear. Kemudian ada beberapa skenario penghapusan kolom dengan metode GSA. Setelah dilakukan penghapusan kolom, maka akan dilakukan analisis gaya dalam dan DCR serta potensi pola keruntuhannya. Kemudian akan dilihat apakah keruntuhan progresif terjadi atau tidak. Begitu juga dengan pada software LS Dyna, skenario penempatan bahan peledak akan ditempatkan, akan dilakukan, kemudian di running dynamic nonlinear, kemudian akan disimulasi pola keruntuhannya. Jika terjadi keruntuhan progresif, maka akan dianalisis perbandingan dari 2 metode tersebut, kemudian diambil kesimpulan. Nah, penjelasan lebih detail mengenai GSA itu sendiri yaitu simulasi kehilangan kolom akan dilakukan dengan beberapa skenario, kemudian dilakukan linear static analysis untuk setiap kasusnya. Nah, yang akan dilakukan penghilangan kolom adalah kolom bagian luar dan sudut saja. Kemudian elemen-elemen seperti balok dan kolom akan dihitung DCR-nya. DCR adalah demand capacity ratio yang akan menjadi indikasi apakah keruntuhan progresif akan terjadi atau tidak pada sebuah gedung. Kemudian dilakukan pula analisis numerikal dengan prosedur analisis LS Dyna. Kemudian pada bab 4 tentang teknik pengumpulan data, saya menjadikan 2 bagian secara umum yaitu teknik pengumpulan data untuk permodelan dan untuk analisis. Untuk permodelan sendiri terlihat pada SNI yang tertera di slide yaitu SNI 2019 tentang beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasannya. Kemudian SNI 1726 tahun 2019 untuk tata perencanaan ketahanan gempa. Kemudian SNI 1727 pada tahun 2020 tentang pembebanan minimum. Nah, berikut adalah data yang dirancang yaitu fungsi gedungnya umum atau perkantoran, jenisnya adalah jenis materialnya maksud saya beton bertulang, wilayahnya di Jakarta dengan tanah sedang dan ini adalah dimensi. Nah, ini adalah bentuk atau geometri daripada bangunan yang akan dirancang. Kemudian ini adalah indeks properties materialnya. Nah, pembebanannya yaitu pembebanan SNI tahun 2020. Jadi dilihat di sini untuk teknik pengumpulan data analisis mengutip dari penelitian dilakukan Georgius, di sini terlihat bahwa permodelan dengan menggunakan LS Dyna akan menggambarkan keruntuhan di lapangan seperti ini, mendekati real. Kemudian jika dilakukan dengan menggunakan metode GSA dengan beberapa skenario seperti terlihat pada gambar kolom bagian ini, maka akan terlihat potensi keruntuhan. Nah, ini adalah kolom yang dihapus bagian sudut-sudut akan membentuk deformasi gedung seperti tampak pada slide. Kemudian kolom eksterior dan ini kolom sudut-sudut. Nah, ini akan dihitung masing-masing DCR dan DCR kolom dan baloknya. Apabila DCR lebih dari 2 maka akan terjadi potensi keruntuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.